menggunakan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika kita klik ini presentasi interaktif, maka kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini Bapak Ibu memberikan opsi kepada kita pada saat ingin membuat presentasi. Apakah kita kemudian ingin mengimpor konten kita dari Google Slide yang sudah kita simpan terlebih dahulu di Google Drive kita. Mohon maaf Pak Sunarto, sebelumnya ya, Bu. Kayaknya ada noise Pak. Oh iya, maaf. Oh, bisa bergeser ke tempat yang sepi dulu sedikit. Baik. Sekarang bagaimana Bu? Aman. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita mengklik tadi, ya maka akan ada muncul pilihan. Ya. Apakah kita ingin impor konten, dan yang kedua adalah kita tambah slide kosong. Ya. Pada saat kita mengklik kata impor konten ini Bapak Ibu, tulisan impor konten, maka ada pilihannya Google Slide, ataukah kita menggunakan file PDF yang bisa kita unggah dari laptop atau komputer kita, atau bisa dalam bentuk PPT, ya PowerPoint secara langsung. Ataukah kita ingin membuat sendiri sesuai dengan selera kita. Ya, jadi kita diberikan opsi di sini untuk membuat sendiri, mendesain dari awal sampai seterusnya. Walaupun Bapak Ibu ketika kita mengimpor ini masih bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, coba kita misalnya yang berkaitan dengan impor konten. Ya. Jadi kita mulai dari impor konten di sini Bapak Ibu. Nah, jadi pada saat kita mengimpor ini berpengaruh juga kekuatan jaringan Bapak Ibu ya. Jadi biasanya semakin banyak jumlah slide-nya juga agak semakin lama juga prosesnya. Oke, misalnya kita mau mulai dulu dari unggah dari perangkat Anda. Jadi kita misalnya buka ini, klik ini, nah kita akan diarahkan ke perangkat kita yang sudah kita siapkan terlebih dahulu materinya. Misalnya di sini saya ingin mengunggah dalam bentuk file PDF terlebih dahulu. Oke. Nah, ini proses import slide Bapak Ibu. Ya, jadi saya sengaja membuatnya beberapa slide saja terbatas supaya simulasinya lebih memudahkan. Ya. Nah, di sini sudah ada 5 slide Bapak Ibu yang muncul. Ketika kita ingin salah satu dari slide ini tidak kita ingin masukkan di Quizzes, bisa kita tinggal hilangkan centangnya. Nah, tapi kalau kita menginginkan semuanya masuk, maka kita klik ini kembali, pilih semua tanda centang itu. Kemudian di bagian bawah ini yang penting Bapak Ibu juga. Nah, di sini ada kata hasilkan pertanyaan dengan Quizzes AI. Jadi di sini yang memudahkan kita, yang terbaru dari Quizzes yang sebelumnya, itu tidak ada perintah atau kemudahan untuk menghasilkan pertanyaan Quizzes AI. Nah, sekarang itu sudah bisa. Jadi kita sisa impor slide kita, materi bahan ajar kita, nanti ada pilihan Bapak Ibu mau dibuatkan tidak pertanyaan langsung dari Quizzes AI. Kalau misalnya tidak mau, boleh kita sisa hilangkan centangnya. Tapi kalau kita berpikirnya bagus ini memudahkan saya dan seterusnya, kita klik. Nanti akan diimpor Bapak Ibu. Nah, ketika diimpor Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Ya, jadi ini proses menambahkan pertanyaan secara langsung dari Quizzes AI. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu slide yang saya unggah tadi itu kan ada 5. Nah, sekarang ini sudah bertambah menjadi 10. Berarti sudah ada tambahan pertanyaan ya yang ditambahkan atau dibuatkan oleh secara langsung oleh Quizzes AI. Tinggal kemudian kita mengatur kira-kira pertanyaan yang dibuatkan oleh Quizzes AI itu kita mau tempatkan di mana? Apakah misalnya semuanya di akhir, ataukah kita ingin menyelipkan di antara slide penjelasan dari apa yang ingin kita ajarkan atau sampaikan kepada peserta didik kita. Nah, misalnya ini, kita ingin menstimulus ya di awal biasanya merangsang pengetahuan awal peserta didik kita. Jadi kita mungkin pindahkan slide ini.
Jadi kita sesuaikan yang mana yang kita mau kemudian letakkan sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ini sudah ada dihasilkan pertanyaan di antara semua slide kita, ya, Bapak Ibu. Jadi ini bisa digeser, ya, bisa dipindahkan. Nah, ini mungkin karena faktor jaringan agak susah bergeser, tapi intinya Bapak Ibu di bagian ini pertanyaan ini kita bisa lihat dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang sudah dibuatkan oleh Quizzes AI tadi, ya. Nah, ini untuk cara pertama Bapak Ibu, ya. Kita mengimpor dalam bentuk file PDF. Kemudian taruhlah misalnya saya tidak save Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya kita mau mulai mengedit, bisa kita edit begini, kita sesuaikan. Nah, ini kita taruh misalnya ini di bagian atas, kemudian bagian ini kita mau taruh di bagian yang berkaitan dengan materi ciri-ciri makhluk hidupnya, karena ini misalnya saya angkat karena saya guru IPA Bapak Ibu, saya misalnya pindahkan ini slide ini ke slide yang berdekatan dengan penjelasan ciri-ciri makhluk hidupnya. Jadi ini nanti dalam proses pembelajaran kita itu peserta didik kita terlibat secara langsung, ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin punya lab komputer atau di sekolah mengizinkan andanya bawa HP dan dilengkapi dengan WiFi, itu sangat memungkinkan Bapak Ibu, sangat seru untuk kita gunakan. Misalnya ini kita simpan, ya, yang sudah dibuat, kita sisa beri judul misalnya ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalau SMP biasanya pengetahuan alam, ya. Oke. Kemudian kita pilih kelasnya di sini kelas 7. Kita pilih bahasanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Di sini tambah gambar, ini untuk mempercantik kita punya tampilan saja. Misalnya kita cari di sini, kita klik saja ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian dari sini kita misalnya bisa memilih salah satu dari beberapa gambar ini untuk jadi sampul. Oke, kita sesuaikan saja karena ada yang biasanya bisa digunakan, ada yang tidak. Oke, coba gambar lain. Oke, misalnya ini. Oke, perlahan file kita akan tersimpan yang kita kerjakan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin mendemonstrasikan cukup satu dari beberapa opsi tadi. Bisa PDF, bisa PPT, bisa juga Google Slide. Ya, artinya saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah sangat paham dengan penggunaan Quizzes, ya. Dan contoh tadi itu cuma salah satu Bapak Ibu, ya, kita import dalam bentuk file PDF-nya saja. Kita mau simulasi, ya, supaya lebih efektif di materi berikutnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu join di sini. Ya, coba saya ambil dulu kodenya Bapak Ibu atau tampilkan kodenya supaya kita bisa bermain. Ini biasanya kita tidak perlu otak-atik yang ada tampilan di sini Bapak Ibu. Kita langsung saja mulai. Jadi kuisis ini Bapak Ibu kita bisa mainkan secara langsung, bisa juga kita jadikan sebagai PR, ya, pekerjaan rumah. Tapi ingat Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bergantung pada akun yang kita gunakan, karena ada beberapa bagian yang ada di kuisis itu yang bisa digunakan oleh akun premium, ya, jadi semuanya bisa digunakan. Tapi kalau akun basic itu biasanya terbatas. Jadi bisa diperhatikan biasanya kalau ada tanda seperti huruf Z, ya, itu biasanya dikhususkan untuk akun premium yang berbayar. Oke Bapak Ibu, mungkin bisa join dulu sebentar. Silakan dimasukkan kodenya di sini, ya. Bisa kita klikkan di
Google kita atau di Chrome kita join my quizzes, kemudian dimasukkan kode berikut. Nah, yang sudah awal bergabung sepertinya ini sudah suhu ini memanfaatkan quizzes. Oke, sudah ada 2 orang. Mungkin kita berikan waktu untuk yang lain join juga, kurang lebih 1 menit. Setelah itu kita mulai untuk simulasi ya, pemanfaatan presentasi interaktif untuk quizesnya. Oke, kita menunggu yang lain bergabung. Oke, sudah ada 12 orang dari total 132 peserta ya. Luar biasa ini. Oke, ini banyak sekali. Kalau semuanya terlibat ada 134 orang. Ya, tapi mungkin kita batasi saja Bapak Ibu ya, sesuai dengan waktunya teman-teman bisa join supaya pemateri berikutnya bisa juga lebih leluasa menyampaikan materi. Oke. 1 menit sudah hampir berlalu ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Oke, ini kalau banyak ini emotikon-emotikon yang muncul ini ya, suasana seperti mengajar di kelas ya, kita mengajar siswa kita masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, saya mulai Bapak Ibu ya. 39. Ini kita agak cepat saja Bapak Ibu. Oke, tadi pada saat kita menjelaskan seperti ini Bapak Ibu, ini kan kita secara interaktif. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih lagi pada saat kita melakukan presentasi interaktif. Ya, di sini kita bisa menjelaskan sambil mencoret-coret atau menuliskan. Misalnya kita pilih ini. Oke, ini kita sesuaikan warnanya sesuai dengan kebutuhan kita. Hanya hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ada berapa ciri-ciri makhluk hidup yang Anda sekalian ketahui? Ya, jadi mungkin akan ada yang menyebut ada nampak. Kita bisa tuliskan di sini ada 7 ya, kemudian ada 8. Nah, ini kan tujuannya supaya proses pembelajaran kita lebih hidup dan sama seperti kayak Bapak Ibu mengajar biasa di kelas ya. Ini juga bisa melibatkan peserta didik yang menuliskan seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan teks ya, kemudian bentuk, dan guru matematika biasanya menggunakan persamaan ya. Untuk fisika juga biasanya menggunakan persamaan. Di sini bisa ada muncul tampilannya, bisa kita pilih. Nah, Bapak Ibu saya lanjutkan dulu. Nah, setelah itu bisa misalnya tampilan ini kita hapus semua ya, supaya kembali seperti sedia kala bersih. Oke, kemudian kita klik untuk kembali ya. Oke, saya tutup dulu ya bagian ini, Bu. Oke, saya share screen kembali. Ya, tadi tertutupi untuk keluarnya. Nah, Bapak Ibu, setelah misalnya tadi sudah selesai, kemudian kita bisa pindahkan slide berikutnya, slide yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu kita misalnya mengajak, bantu dulu, peserta didik itu untuk melihat, setelah melihat gambar ini, kira-kira berkaitan dengan ciri apa pada makhluk hidup misalnya.
Nah, peserta didik kita bisa menuliskan, ya bisa menuliskan, bisa menyampaikan secara langsung. Jadi pembelajaran yang kita lakukan Bapak Ibu tentu akan lebih berwarna ya dibandingkan biasanya. Walaupun tentu saya yakin dan percaya proses pembelajaran yang kita lakukan telah sudah sangat baik ya. Tapi dengan adanya perpaduan dengan teknologi tentu akan lebih menarik lagi. Bapak Ibu ya. Oke, lanjut misalnya. Di sini ada kita selipkan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa menjawab di sini pertanyaannya. Kenapa saya sedih? Perginya tangan, Pak. Nah, ini kita tampilkan pertanyaan untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik dari materi yang kita misalnya ajarkan tadi. Oke. Nah, sekaligus akan diperlihatkan bahwa ini yang menjawab benar, ini yang menjawab salah, ya. Jadi sekian yang benar, sekian yang salah. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Soalnya masih ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya. Ini orang jalan motor. Misalnya Oke, ini untuk pertanyaan kedua misalnya. Kemudian pertanyaan slide berikutnya Bapak Ibu ya. Oke, ini masih pertanyaan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, bentuk pertanyaannya kita bisa sesuaikan ya, apakah kita mau isian singkat, mau yang berkaitan dengan pilihan ganda, ya pilihan ganda kompleks atau pilihan ganda tunggal, benar salah, menjodohkan, dan masih banyak yang lain yang bisa kita manfaatkan. Ya ini hanya sekedar mencontohkan saja Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang dipahami nanti bisa kita perdalam melalui sesi tanya jawab sebentar. Oke, nah Bapak Ibu, nah sebelum kita misalnya mengakhiri pembelajaran kita ingin bertanya kepada peserta didik kita, ya, seperti yang tadi disimulasikan oleh Ibu Ika tadi ya. Jadi misalnya kita ingin melibatkan peserta didik untuk seperti menyimpulkan lah proses pembelajaran yang kita lakukan, ya. Jadi kita ingin melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kira-kira di antara semua siswa saya, siapa yang kira-kira sudah memahami, siapa yang belum, siapa yang sudah ada pemahaman sedikit misalnya dan seterusnya. Kita misalnya bisa di sini menggunakan putar roda, ya. Kalau biasanya di pembelajaran yang lain kita menggunakan spin, ya. Nah, kalau ini bisa langsung terintegrasi Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan. Oke, misalnya ya kita tunggu. Ibu Jumrah, ya, Ibu Jumrah. Nah, misalnya Ibu Jumrah ya, atau Ananda kita atas nama Jumrah, silakan disimpulkan apa yang Anda pahami terkait dengan pelajaran kita hari ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya cukupkan Bapak Ibu untuk materi saya. Akhirnya untuk pemanfaatan presentasi interaktif ini Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting kita tahu bahwa kalau impor itu adalah kita diberikan opsi untuk mengambil
apakah dari Google Slide yang sudah tersimpan di Google Drive kita, apakah file PDF atau PPT kita yang tersimpan di uh, PC kita atau di laptop atau komputer kita. Sisa kita tambahkan. Begitu Bapak Ibu. Oke, saya akhiri Bapak Ibu. Nanti kita eksplorasi nanti lebih jauh kalau ada pertanyaan. Ya, selamat untuk pemenang ya. Ibu Agustina, Al Furqan dan Al Qadri Sidik. Ya, salah satu ini adalah guru saya juga, namanya Pak Al Qadri. Oke, baik, saya kembalikan kepada Ibu Ika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunarto. Ya, Bapak dan Ibu, seperti yang diketahui, materi dari Pak Sunarto adalah bagaimana mengimplementasikan presentasi interaktif yang di mana Bapak Ibu bisa selipkan nanti pada saat proses pembelajaran agar pembelajaran bermaknanya lebih mendalam lagi. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Pak Sunarto ini adalah guru dari SMP 7 ya Pak Nusmo, Pak Sunarto. Ya, siap. SMP 7 dan dari SMA Lab IPA Unismo. Jadi dua sekolah nih untuk Pak Sunarto ini. Dan beliau juga adalah uh, guru penggerak sekaligus fasilitator guru penggerak. Itu tadi ya. Terima kasih untuk Pak Sunarto materinya. Saya serahkan lagi kepada Ibu Eka. Pak Sunarto, Pak Basokbar dijadikan co-host. Pak Silakan. Bu Eka, monitor saya Ya, skip Ibu dulu. Ika. Suara Oke, saya jelas tidak ya? jelas. Nah, Bapak Oke. dan Ibu, pemateri ketiga ini adalah Ibu Eka Gustiani dari SD Negeri 100 berapa tadi ya? Tunggu bentar. 164. Halo, cek, cek. Kedengaran suara saya, Bu Eka? Jelas Bu Ika. Oke, dari SD Negeri 161 Karya dari Kabupaten Sopeng. Beliau juga seorang guru penggerak sekaligus fasilitator guru penggerak Bapak dan Ibu. Dan selain menjabat sebagai kuisi super trainer, Bu Eka ini juga adalah co-kapten dari Kabupaten Sopeng. Untuk itu materi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Eka Gustiani. Silakan Bu Eka. Oke, makasih Bu Ika. Oke, terlihat Bu. Oke. Bentar ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Bu Ika Ayudya Johan, Pak Sunarto mengenai kalau Bu Ika tadi mengenai deep learning, kemudian Pak Sunarto bagaimana sih tentang pemanfaatan eh, dalam menggunakan presentasi di Quizizz. Nah, hampir sama sih dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sunarto. Ini saya mungkin sedikit membahas seperti apa sih Quizizz mode fokus atau mode ujian. Nah, ini adalah salah satu fitur yang bisa kita gunakan di Quizizz Bapak Ibu ya. Jadi di Quizizz mode fokus Bapak Ibu ya, di Quizizz ini kita ketahui bersama bahwa Quizizz itu adalah platform pembelajaran yang berbasis kuis interaktif dan ini sangat cocok untuk kita laksanakan dalam pembelajaran baik itu daring, luring maupun secara hybrid. Nah, di Quizizz ini Bapak Ibu itu menyediakan beberapa fitur, salah satunya yaitu fitur mode fokus atau ujian untuk kita sebagai guru untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat ketika kita melaksanakan ujian. Kemudian di uh, bentar. Nah, ketika kita melaksanakan pembelajaran atau penilaian secara digital, tentunya Bapak Ibu ada tantangannya. Nah, beberapa tantangannya yang mungkin sering kita uh,
dapatkan ketika melakukan penilaian, yaitu siswa dengan mudah untuk membuka tab lain saat mengerjakan kuis atau tugas, dan kita sangat sulit untuk mengontrol seperti apa sih kejujuran siswa itu ketika pembelajaran yang kita lakukan pada saat melakukan atau ketika kita melakukan penilaian. Dan di sini Bapak Ibu tentunya kita memerlukan solusi. Solusinya apa? Solusi dalam membuat kuis itu menjadi lebih aman dan siswa bisa lebih fokus dalam menyelesaikan kuis yang kita berikan. Dan Bapak Ibu, di solusi yang diberikan di Quizzes itu, selain beberapa fitur lainnya, ada satu mode yang diberikan oleh Quizzes untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Salah satu solusinya adalah ada fitur yang namanya mode fokus atau ujian. Nah, ini memang khusus dirancang untuk mencegah kecurangan atau kita bisa memantau aktivitas siswa saat mengerjakan kuis. Dan Bapak Ibu, ini tadi sudah saya jelaskan, di fitur utama mode fokus itu Bapak Ibu selain mendeteksi jika siswa kita berpindah tab, kita juga bisa mendapatkan laporan ketika siswa kita keluar dari tab tersebut, ataukah kita bisa mengatur batas waktu pengerjaan dari kuis yang kita buat, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu akan mengatur waktu pengerjaannya itu hanya 1 jam, ataukah Bapak Ibu akan mengatur hanya bisa dikerjakan 1 kali jika memang fiturnya nanti atau pengaturannya itu kita aktifkan, Bapak Ibu. Dan bagaimana cara menggunakan Quizzes mode fokus? Hampir sama sih dengan fitur-fitur lainnya. Ketika Bapak Ibu membuat kuis, kita memilih buat atau pilih kuis di Quizzes, kemudian kita tugaskan, dan di pengaturannya itu kita harus mengaktifkan pilihan untuk mode fokus atau test mode-nya Bapak Ibu. Dan di sini kita nanti akan mengatur durasi, kemudian batas pengerjaan siswa, dan beberapa penjadwalan lainnya. Bapak Ibu juga bisa membagikan tautan kepada siswa, ataupun Bapak Ibu bisa menugaskan kuis tersebut ke kelas atau classroom Bapak Ibu, ya. Dan di tampilan dari sisi siswa, Bapak Ibu, ini yang menarik ketika siswa apa ya, memasukkan kodenya atau bergabung melalui Google Classroom-nya, layar kuis mereka itu akan memenuhi layarnya mereka, Bapak Ibu, itu akan full screen. Dan jika keluar dari layarnya, itu di akun guru akan muncul, di akun gurunya juga akan muncul peringatan, Bapak Ibu, ya. Dan nilai juga sebenarnya bisa keluar secara otomatis jika kita setel atau kita atur, di pengaturannya itu Bapak Ibu mengatur sebagaimana Bapak Ibu menginginkan pengaturan untuk kuisnya Bapak Ibu. Dan untuk laporan untuk guru sendiri itu kita akan mengetahui jumlah pertanyaan yang dijawab oleh siswa, kemudian kita bisa mengetahui nilai akhirnya, berapa kali siswa meninggalkan layar, dan durasi pengerjaannya, Bapak Ibu. Jadi ketika siswa keluar, misalnya mencari jawaban di tab lain, ataukah seperti apa, Bapak Ibu, itu akan ada peringatannya ataukah ada laporannya untuk gurunya. Misalnya 2 kali atau 4 kali dia meninggalkan. Dan itu akan ada laporannya. Nanti kita akan praktekkan seperti apa sih kita menggunakan untuk Quizzes mode fokus ini. Dan di mode fokus tentunya Bapak Ibu selain kejujuran siswa itu sendiri, kita bisa rasa aman, ya, rasa aman bagi kita. Dan sorry ini belum saya edit, sebenarnya sih seperti yang saya katakan tadi, secara hybrid, secara daring, secara luring, ini sebenarnya bisa kita laksanakan, dan ini bisa mempermudah analisis kita terhadap analisis hasil belajar siswa. Dan satu lagi Bapak Ibu, ini akan melatih siswa kita untuk lebih disiplin, ya, lebih disiplin, lebih fokus. Dan saran saya sebenarnya Bapak Ibu, kita gunakan mode fokus ini untuk melaksanakan ujian, ulangan, atau evaluasi akhir. Bapak Ibu, sebentar lagi kan akan ada nanti akan ada ujian untuk siswanya. Bapak Ibu bisa menggunakan ini
sebenarnya saya lebih memilih untuk menggunakan mode fokus ini ketika memberikan ujian kepada siswa dibandingkan memberikan kuis-kuis atau dari fitur-fitur lainnya yang ada di kuisis, karena di sini betul-betul anak-anak bisa fokus dengan ujiannya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, memang di krisis mode fokus ini hanya diperuntukkan bagi akun-akun yang super, dan untuk akun basic itu sendiri saat ini mungkin belum mendapatkan apa ya, belum bisa untuk menggunakan untuk krisis mode fokus ini. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Sunato, jika Bapak Ibu nantinya ingin mendapatkan akun untuk yang lebih yang pro atau yang lebih super itu, dan Bapak Ibu nanti akan diarahkan, nanti akan dibantu untuk mendapatkan akun sehingga Bapak Ibu bisa fokus atau Bapak Ibu bisa menggunakan atau mencoba untuk pemanfaatan krisis mode fokus ini. Dan kita akan langsung praktek ya Bapak Ibu. Ini saya akan sebentar. Oke, ini tampilan beranda dari kuisis saya, Bapak Ibu. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Pak Sunarto, Bapak Ibu bisa memilih dari di sini kita bisa memilih dari perpustakaan, ataukah Bapak Ibu bisa mencari soal atau bisa membuat sendiri soalnya. Nah, di sini supaya tidak terlalu lama, saya akan mencoba mencari soal matematika untuk kelas 1 ya. Misalnya saya cari matematika kelas 1, ini ada 10 pertanyaan. Oke, ini ada 10 pertanyaan. Kita, saya tidak review dulu ya Bapak Ibu, tapi saya coba kita mainkan dulu. Oke, nah di sini Bapak Ibu untuk pengaturan mode ujiannya, untuk pengaturannya sendiri Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini untuk detail tugasnya itu, apakah Bapak Ibu akan langsung untuk menugaskannya ke Google Classroom atau kelasnya siswa Bapak Ibu ya. Misalnya di sini saya punya kelas untuk kelas 6, nanti saya tugaskan mereka, nanti mereka akan menerima pemberitahuan di Google Classroom mereka, dan mereka tinggal mengklik linknya dan mengerjakan tugas tersebut ya Bapak Ibu. Dan orang yang di luar kelas tersebut itu tidak memiliki akses ketika akan menyelesaikan ujian tersebut Bapak Ibu ya. Itu untuk kelebihan ketika kita memilih untuk membagikan kuisnya itu ke dalam Google Classroom-nya kita ya. Kemudian Bapak Ibu, ini saya tidak tugaskan. Tapi di sini, nah untuk waktu mulainya Bapak Ibu bisa melakukan perubahannya di sini. Nanti Bapak Ibu mengatur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, maunya seperti apa, dimulainya kapan, kemudian berakhirnya kapan, ya Bapak Ibu. Ini saya tidak atur Bapak Ibu ya, ini tidak saya atur. Kemudian diferensiasinya itu Bapak Ibu bisa lihat nanti untuk opsi editnya, dan di sini ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Ini yang paling penting ketika kita akan menggunakan mode fokus atau mode ujian, kita harus memilih mode dari salah satu mode dari 6 mode yang tersedia. Yang kita pilih adalah mode ujian. Ya, ini adalah mode ujian Bapak Ibu ya. Dan untuk siswa itu sendiri, kita bisa memilih fitur lanjutannya sendiri Bapak Ibu. Apakah kita akan mereview, kemudian anak-anak setelah mereview kemudian menjawab, mereka punya kesempatan untuk mereview kembali jawabannya mereka, kemudian memilih jawaban yang tepat tentunya. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu, di awal saya menggunakan mode ujian ini, saya
lupa Bapak Ibu ya, saya lupa untuk mengaktifkan mode fokusnya sehingga ketika saya bagikan link dari kode dari kuisis ini, ketika siswa mengerjakannya, mereka mengerjakannya, namun itu tidak full screen Bapak Ibu. Mereka masih bisa membuka tab baru, mereka masih bisa meninggalkan kuisnya. Tapi ketika kita aktifkan mode fokus seperti ini, Bapak Ibu, itu akan tampilannya nanti akan full ya. Nanti Bapak Ibu, saya akan coba bagikan kodenya ke Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu masuk ke kuis ini, coba Bapak Ibu keluar tab atau Bapak Ibu membuka beberapa tab ataukah keluar dari kuis ini. Uh, Nanti kita coba lihat seperti apa sih laporan di akun guru tersebut dan seperti apa tampilannya di akunnya Bapak Ibu ya. Nah, saya coba klik mulai. Bapak Ibu bisa masukkan kode permainannya 416780. Saya kirim juga di grup chat ya. Ini kodenya. Bapak Ibu juga bisa klik linknya, saya kirim juga ya. Oke, sudah bergabung. Bu Ika, Pak Firman, Ibu Jumarni. Saya coba pilih satu akun juga ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini ada Pak Idris ya. Di sini ada Pak Idris. Ini eh, telah keluar dari mode layar penuh dan beralih ke tab lain. Jadi ini sudah ada pemberitahuan di akun gurunya Bapak Ibu. Ada Ibu Gita, ada Pak Mustamin. Ya, di sini yang berwarna merah ini Bapak Ibu ya, yang berwarna merah ini ada kecurangan ya, ataukah di sini nanti ketika kita memulai, nanti pun kita bisa memantau Bapak Ibu ya, nanti kita bisa memantau. Nah, Firmansyah juga ada pemberitahuan, kemudian pemberitahuannya itu siswa telah keluar dari mode layar penuh atau beralih ke tab lainnya. Bapak Ibu bisa coba ya, kalau Bapak Ibu keluar dari kuisnya, membuka tab baru, itu akan langsung merah Bapak Ibu di sini. Jadi kita tahu bahwa siswa ini tidak jujur, misalnya Musdalifah tidak jujur, Olan Petrus juga tidak jujur karena mencoba untuk tidak mencoba untuk mencari jawaban di tab lain ya. Kalau di apa ya? Eh, nah, setelah ini saya coba untuk klik mulai ya, Bapak Ibu. Saya coba klik. Nah, coba kita lihat seperti apa sih kita memantau. Nah, di sini ada peringatan ya, Bapak Ibu. Di sini ada peringatan, peringatan untuk Aurora, peringatan untuk Rani. Saya coba. Nah, di akun siswa itu sendiri, Bapak Ibu bisa lihat ketika Bapak Ibu keluar, ketika kembali ke mode fokus, jika Anda meninggalkan ujian, guru Anda akan diberitahu. Dan di situ akan ada pilihan kembali ke layar penuh ya, Bapak Ibu. Di situ akan ada, di sini Bapak Ibu bisa lihat, Pak Hira bergabung 56 detik terlambat, kemudian ada Andi Supri keluar tab,
kemudian Gita menghabiskan, pokoknya ada beberapa peringatan-peringatan di sini Bapak Ibu ya. Dan untuk Musdalifah sendiri ini di sini ada tanda serunya, artinya di sini Musdalifah pernah melakukan aktivitas di luar tugas ya, di luar ujian yang diberikan. Dan ini ada beberapa siswa, misalnya ini ada Ibu Gita. Ibu Gita di sini 2 kali Bapak Ibu ya melakukan aktivitas di luar kegiatan atau di luar ujian, karena di sini untuk tanda serunya Ibu Gita ada 2. Untuk Pak Al-Furqan sendiri itu ada 4, untuk Ibu Rani ada 3, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dicoba dan bisa lihat di layar saya seperti apa sih di sini ya. Dan di sini saya tidak mengatur, saya tidak atur waktunya ya. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini peringatannya ya untuk Al-Furqan itu kita coba lihat. Menghabiskan 7 detik di luar mode fokus, kemudian keluar tab, setelah itu menghabiskan 3 detik lagi di luar mode fokus, dan Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini kita punya laporannya. Kalau di sekolah Bapak Ibu ada Chromebook dan Bapak Ibu mengaktifkan mode ujiannya, kalau laporannya itu masuk di emailnya kita ya Bapak Ibu, kalau di sini kita langsung ya, kita bisa langsung memantau. Selain itu kita juga bisa, Bapak Ibu bisa lihat di sini berapa sih pertanyaan yang selesai dari siswanya Bapak Ibu ya. Misalnya ini yang tanda centang yang warna hijau artinya siswa tersebut sudah menyelesaikan ujiannya Bapak Ibu ya. Muji Widayanti pertanyaan selesainya 10 dari 10 soal, jawabannya berarti sudah selesai. Namun siswa yang bernama Muji Widayanti ini 2 kali ya, 2 kali melakukan aktivitas di luar ujian, dan semua ada laporannya Bapak Ibu dari seluruh siswa yang mengikuti ujian yang kita berikan ya. Dan di sini kita bisa melihat kejujuran siswa kita ya. Nah, kita bisa melihat kejujuran siswa kita ketika dia. Namun Bapak Ibu, selain itu kadang juga sih pernah pengalaman saya, karena saya melakukan, ketika ada laporan seperti ini saya langsung mengecek juga. Ketika ujian seperti ini saya sengaja duduk di belakang ya, dengan begitu saya bisa mengontrol siswa saya. Ketika jaringannya mereka bermasalah, terkadang memang mereka keluar dari kuisis ini dan ada peringatannya, dan itu mungkin itu bisa menjadi apa ya, bisa kita lihat secara langsung seperti apa sih kondisi atau masalah dari siswa kita. Apakah dengan adanya peringatan ini memang mereka ada masalah dengan jaringan, ataukah memang mereka membuka tab baru untuk melihat atau mendapatkan, mencari atau melakukan pencarian dari soal tersebut untuk mencari jawaban baik di Google ataupun di lainnya, Bapak. Dan di sini kita bisa lihat bahwa masih ada siswa yang belum selesai ya. Misalnya ini ada Idris Asis, ini masih berada di soal nomor 5, Bapak Ibu ya. Baru 5 soal yang diselesaikan. Ibu kita baru 3 soal. Kemudian ini bisa kita lihat siswa yang bernama Nur Faisa Aswal itu belum menyelesaikan soal tersebut, belum ada yang dijawab sama sekali. Bapak Ibu bisa mengecek ketika ini misalnya terjadi misalnya beberapa, sudah terjadi 10 menit, 20 menit, Bapak Ibu bisa mengecek secara langsung ya, apakah dia memang keluar ataukah memang terjadi masalah dengan perangkatnya juga ya. Jadi walaupun ada pemantauan seperti ini, kita juga tetap harus memantau juga secara langsung, karena mau tidak mau apalagi ketika kita menggunakan jaringan WiFi di sekolah itu terkadang jaringan siswa kita itu tidak terlalu bagus ya Bapak Ibu ya, kecuali ketika mereka memang menggunakan perangkat dari handphonenya ataukah lainnya ya Bapak Ibu. Dan itu ya Bapak Ibu, di sini ada 17 peringatan ya. Saya coba tutup semua peringatan dulu. Dan ketika anggaplah ini semua siswa sudah menyelesaikan, Bapak Ibu, ketika saya akhiri
Ini ada 6 pemain, ada 6 siswa yang belum selesai, tapi saya anggap ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Nah, kita lihat ya. Penyelesaian kelasnya 75%, berarti ini sudah ada pemberitahuan. Bapak Ibu bisa melihat statistiknya ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat statistiknya dan kita bisa melihat nilai dari siswa kita ya. Nilainya 90, ini rata-rata waktunya, benarnya. Dan saya coba perlihatkan ke Bapak Ibu, ini kan saya menggunakan, Bapak Ibu saya menggunakan akun Visi Super Trainer ya, dan ini yang saya gunakan untuk mengakses untuk mode fokus ini. Saya coba perlihatkan ke Bapak Ibu untuk saya gunakan akun lain ya. Nah, ini akun saya, akun basic. Mungkin sama dengan akunnya Bapak Ibu sekarang ya. Saya coba cari topik aja di sini ya. Planning Matematika kelas 1. Saya pilih acak aja ya Bapak Ibu. Oke, saya tidak review dulu, saya langsung mainkan. Bapak Ibu bisa lihat di sini ketika saya memilih mode ujian, ya, memilih mode ujian. Di sini, bentar ya. Oke, ketika Bapak Ibu lihat di akun basicnya saya, di sini Bapak Ibu bisa melihat di fitur lanjutannya. Ini kan berbeda dengan akun yang saya perlihatkan tadi untuk akun super trainernya tadi. Di sini untuk fitur lanjutan untuk akun basic itu, Bapak Ibu kita tidak bisa mengaktifkan untuk review dan jawab. Artinya siswa kita tidak bisa mereview, tidak bisa memeriksa tanggapan mereka dan memodifikasinya sebelum mengirimkannya. Kemudian untuk mode fokusnya itu tidak bisa kita aktifkan Bapak Ibu. Artinya kita tidak bisa mendapatkan pemberitahuan saat siswa membuka tab lain atau ketika siswa kita keluar dari browser tersebut. Jadi untuk akun basic itu sendiri untuk sebenarnya sih bisa digunakan oleh siswa, tapi di sini untuk siswa fokus itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Artinya kita tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti tadi yang kita lakukan. Ketika kita coba lihat Bapak Ibu ya. Nah, kita coba mulai untuk akun basicnya ini. Kita coba lihat ya Bapak Ibu perbedaan ketika kita menggunakan akun basic dengan akun pro. Di sini anak-anak sih sebenarnya melaksanakan ujian, Bapak Ibu ya, melaksanakan ujian. Dan saya lupa tadi menyampaikan ke Bapak Ibu, ketika kita menggunakan mode fokus atau mode ujian, siswa kita itu wajib menggunakan akun ya Bapak Ibu. Jadi mereka wajib memiliki akun, jadi mereka bisa buat akun dengan menggunakan akun belajarnya mereka ya. Kan setiap siswa kita punya akun ya Bapak Ibu. Biasanya kalau uh, di sekolah-sekolah, terutama SMP, SMA itu ada akun bisa digunakan juga, SD pun punya ya. Kita coba mulai ya.
Bapak Ibu masih bisa untuk membuka tab ya, membuka browser. Nah, di sini ketika kita menggunakan akun basic, kita hanya bisa memantau siswa kita menyelesaikan berapa soal pada saat itu ya. Dan kita hanya bisa memantau sudah berapa sih siswa kita yang selesai ya. Di sini kan ada 10 siswa Bapak Ibu ya. Berapa sih jumlah siswa yang sudah selesai, kemudian sudah berapa pertanyaan yang sudah dia selesaikan, dan ketika dia membuka tab baru, membuka browser, kita tidak mendapatkan laporan. Itu perbedaan untuk akun basic dengan akun super trainer, akun supernya Bapak Ibu ya. Jadi itu perbedaan untuk mode fokusnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu eh, jika Bapak Ibu apa ya ingin menggunakan mode fokus ini, nanti Bapak Ibu bisa bertanya atau kan nanti akan dijelaskan oleh Pak Sunarto atau oleh Ibu Ika Ayuvia Johan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, apalagi sekarang sudah hampir jam 3 ya. Saya akhiri dulu untuk penjelasan singkat saya tentang kuisis mode fokus atau mode ujian. Ketika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lanjutan dan waktu sudah habis, kita bisa share di grup ya. Bapak Ibu jangan keluar dulu dari grup ketika kegiatan ini sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, kita bisa sharing di grup ya, di grup WA-nya kita. Oke, saya akhiri dan saya stop share. Saya kembalikan ke Ibu Ika Yuvia Johan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Eka Gustiani telah memaparkan materinya mode fokus untuk ujian. Terutama ini sangat bermanfaat untuk teman-teman karena sebentar lagi akan mengadakan ujian sumatif akhir kelas ya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya ada Pak Baso Akbar Basrah. Beliau berasal dari Sengkang, Wajo, guru SMP, matematika pula, Bapak dan Ibu. Tentunya kalau bagaimana ya kalau matematika untuk siswa-siswa kita seperti apa. Tapi tenang aja, dengan di tangan Pak Baso Akbar nih, matematika menjadi menyenangkan tentunya. Nah, Pak Baso Akbar ini adalah Kokapten Bapak dan Ibu dari Kabupaten Wajo. Dan kemudian Pak Baso akan menyampaikan materinya di kuisis terkait tentang penggunaan AI. Nah, bagaimana aplikasinya, bagaimana memudahkan Bapak dan Ibu menerapkan AI ini di dalam pembelajaran deep learning. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Baso Akbar. Silakan, Pak. Sibuk. Bagaimana suaranya? Aman? Aman suaranya? Aman, Pak. Aman, aman. Oke, good, aman. Oke, oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Oke, Pak. baik Bapak Ibu. Izin share screen-nya. Oke, sudah tampil di layarnya, Bu Ika? Ya, sudah tampil, Pak. Baik. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya oleh ketiga rekan saya, yang mana tadi Bu Ika itu menjelaskan tentang deep learning, kemudian sedikit bridging bagaimana sih pemanfaatan kuisis untuk deep learningnya itu. Kemudian juga untuk praktiknya, praktik deep learningnya menggunakan kuisis itu sudah ditunjukkan oleh Pak Sunarto dengan presentasi interaktif ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Bu Eka yang memaparkan tentang moda fokus yang biasanya digunakan ketika ujian, sehingga peserta didik kita tidak bisa lagi melakukan kecurangan ketika melakukan ujian seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan ke tiga materi yang disampaikan oleh ketiga rekan saya dengan berfokus pada eksplorasi fitur Voices AI atau Artificial Intelligence. Nah, sebenarnya tadi Bu Ika eh, sudah apa ya, sudah sedikit spill gitu ya, bagaimana sih AI itu. Bahkan tadi Pak Narto sempat
menunjukkan salah satu penggunaan AI di Quizzes ketika mengekspor dokumen ke dalam untuk dijadikan sebuah presentasi, ya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan satu fitur yang ada di Quizzes yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang kenal juga, mungkin ada juga yang baru tahu atau mungkin sudah pernah lihat tapi belum pernah mencoba. Mungkin Bapak Ibu bisa interaksi di kolom chat ya. Siapa yang sudah pernah menggunakan fitur Quizzes AI yang ada di menu bar paling kiri seperti ini, yang ada di bawah. Ayo, yang sudah pernah gunakan silakan dijawab sudah, yang belum silakan dijawab belum. Oke. Oh, Pak Jarwan sudah ya, sudah ada yang pernah menggunakan, ada juga yang belum ya. Jadi Bapak Ibu kita akan coba eksplorasi langsung, kita pindah ke saya ulangi share screen-nya. Atau masih share screen kayak ini Bu? Stop share screen. Oke, bentar. Oke, sekarang tampilannya di sini. Yang tampilan awal kuisis Bu. Ya, di beranda. Oke, jadi Bapak Ibu, kami tidak akan menampilkan bagaimana sih Bapak Ibu login di Quizzes karena saya yakin Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Quizzes. Nah, untuk fitur Quizzes AI itu ada di bagian bawah sini nih Bapak Ibu. Ya, walaupun sebenarnya bisa diakses seperti tadi caranya Pak Narto, ya, namun untuk fitur lebih lengkapnya itu ada di bagian bawah sini, di menu bar bagian kiri paling bawah. Kita klik, maka akan muncul tampilan ini Bapak ya. Di sini ada uh, banyak pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Di sini ada ya. Nah, ada 5. Yang 4 di atas ini kalau Bapak Ibu sudah punya resource-nya atau minimal mengetahui ada resource yang ada misalnya di YouTube kah atau di link yang ada di internet seperti itu. Nah, untuk yang fitur yang pertama ini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya dokumen untuk soal-soal. Ya, biasa kan kalau kita di sekolah itu ngetik soal di Word atau Google Doc seperti itu. Nah, ini bisa langsung di-upload di sini Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang kedua, yang buat pertanyaan dari dokumen. Nah, ini sama, tadi kita akan mengunggah dokumen yang ada di komputer kita atau di laptop kita yang ada tersedia secara offline ataupun yang ada di Google Drive kita. Tetapi bedanya adalah kalau yang di sini dokumennya bukan berupa soal ya. Jadi mungkin bisa berupa artikel atau bacaan dan sebagainya. Nanti Quizzes dengan AI-nya akan membuatkan pertanyaan seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah buat pertanyaan dari video YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini kalau misalnya Bapak Ibu uh, tertarik dengan video yang ada di YouTube atau Bapak Ibu yang punya video YouTube di channelnya sendiri. Nah, selanjutnya bisa juga membuat pertanyaan dari situs web atau artikel online ya, seperti itu. Nah, namun kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya sumber dayanya yang tadi saya jelaskan keempat itu, nah tidak ada masalah, Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan berdasarkan dengan menggunakan prompt-nya. Nah, ini kita coba intip sedikit ya. Nah, kalau Bapak Ibu memilih fitur yang menggunakan prompt, nah Bapak Ibu di sini cukup menuliskan misalnya tujuan pembelajaran ataupun topiknya ya. Di sini misalnya saya seperti ini, saya masukkan sebuah tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menggunakan diagram batang untuk menyajikan data, mempresentasikan data. Misalnya selanjutnya kita akan atur bahasa keluarannya pastikan kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di sekolah di Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya Bapak mengajar di sekolah internasional, mungkin bisa Bapak Ibu memilih English ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa atur untuk jumlah soal. Misalnya di sini saya contohkan 10. Nah, untuk mata pelajaran ini kita bisa pilih sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh, Bapak Ibu ya. Di sini misalnya saya gunakan matematika, saya pilih matematika. Selanjutnya untuk
kelasnya, saya pilih misalnya karena ini materi kelas 7, saya pilih kelas 7. Selanjutnya, kalau sudah diatur seperti itu, maka kita bisa pilih lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan untuk memilih beberapa topik ya. Jadi kita bisa memilih sampai 10 topik. Nah, biasanya kuisisnya itu membaca dari topik ataupun tujuan pembelajaran yang kita ketikkan tadi. Nah, dia akan memberikan rekomendasi topik yang subtopik yang bisa dipilih. Jadi di sini misalnya saya pilih semua aja. Nah, selanjutnya kita pilih hasilkan kuis untuk kita memberikan waktu kepada si kuisisnya untuk bekerja untuk uh, menyelesaikan pertanyaan ya, dari yang kita perintahkan tadi. Nah, ini kita Bapak Ibu ya. Ya, biasanya uh, jaringan Bapak Ibu kita coba ya, dua refresh. Nggak pernah dia mengulang ya. Kita coba ulangi. Saya pilih 10, kemudian matematika, kemudian setuju misalnya. Jadi bebas saja Bapak Ibu ya, silakan disesuaikan. Selanjutnya kita akan memilih topik. Dan hasil kuis. Selanjutnya kita tunggu sampai kuisisnya selesai bekerja. Biasanya sih agak cepat ya Bapak Ibu ya, tapi ini mungkin faktor jaringan. Nah, iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, eh, mohon maaf ini karena ada kendala teknis Bapak Ibu tidak tampil. Jadi sebenarnya kalau nanti sudah selesai di sini akan tampil sesuai dengan jumlah pertanyaan yang kita eh, perintahkan tadi. Jadi misalnya di sini ada 10 soal seperti itu. Nah, nanti akan ada pilihan di bagian atas untuk langsung diekspor ke kuisisnya untuk ditampilkan ke siswa ataupun bisa diunduh dalam bentuk PDF ataupun Word seperti itu. Ya, mohon maaf ini ada kendala ya. Oh, saya perlihatkan yang sudah saya coba-coba buat. Nah, ini salah satu contoh yang tadi sudah saya buat Bapak Ibu ya. Ya, hasilnya. Di sini kita bisa edit lagi. Nah, untuk quizzes AI fiturnya tidak berhenti sampai di generate atau membuat saja Bapak Ibu. Jadi soal yang sudah jadi, baik yang kita buat barusan ataupun yang sudah kita buat sebelumnya, soal-soal kita, ini kita bisa ubah lagi jadi lebih menarik misalnya. Misalnya di sini saya mau ubah pertanyaannya jadi menyenangkan ya, sesuai dengan tema kita yaitu deep learning, pembelajaran yang menyenangkan. Kita misalnya pilih jadikan itu menyenangkan. Maka di sini akan tampil hasilnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada di sini ada dua kolom ya, ada kolom kiri dan kolom kanan. Untuk kolom kiri ini adalah soal yang sebelumnya berhasil di generate secara langsung oleh quizisnya. Nah, di kolom kanan ini adalah yang sudah ditingkatkan oleh quizis AI. Nah, perbedaan di sini, Bapak Ibu. Kalau soalnya seperti ini soal yang biasanya lazim kita buat ya, atau mungkin kita gunakan beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau di sini yang sudah ditingkatkan oleh quizis, nah tadi di sini saya suruh quizis untuk jadikan pembelajaran menyenangkan, maka
sudah diubah jadi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, itu contoh salah satu contohnya. Kita coba fitur yang lain misalnya. Em, kita coba ubah pertanyaan menjadi skenario dunia nyata. Nah, kalau tadi soalnya itu kan terlalu apa ya? Terlalu teoritis ya. Nah, kita lihat pertanyaan yang sebelumnya. Perhatikan diagram batang berikut. Ini kan soal yang maksudnya sudah sekian tahun kita gunakan. Nah, tadi kita minta akuisisi AI-nya untuk menjadikan ini skenario kan di dunia nyata, maka dia buat seperti ini. Mungkin akan lebih menarik dibaca oleh siswa sehingga siswa lebih tertarik untuk fokus pada ujiannya atau mengerjakan soalnya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, itu beberapa fitur di peningkatan soal dengan AI quizzes. Ya, jadi Bapak Ibu di sini ada beberapa pilihan. Kemudian ada juga nih narasi tematik. Nah, ini misalnya uh, gunakan teks literasi kembangan Indonesia terkini. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kita coba apakah ada perubahan. Nah, karena tadi mungkin dia membaca bahwa saya mengetikkan ada teks literasi di situ, maka dia dia menggunakan data itu untuk mencari apa sih perkembangan Indonesia terkini, terutama di dunia pendidikan. Nah, dia memasukkan di sini gerakan literasi sekolah seperti itu, Bapak Ibu ya. Ya, yang mana kita tahu bahwa memang literasi sekolah ini beberapa tahun kebelakang itu sangat dikembangkan di Indonesia ya, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini selain tadi kita menggunakan AI untuk mengenerate atau membuat soal dari awal, kemudian fitur selanjutnya adalah meningkatkan soal yang sudah jadi untuk lebih menarik lagi seperti itu. Nah, namun fitur quizzes ini lagi-lagi belum selesai sampai di situ, Bapak Ibu ya. Um, saya akan perlihatkan beberapa fitur yang lebih lengkap lagi, Bapak Ibu. Untuk waktunya, Bu Ika masih berapa menit ya? Tinggal 6 menit lagi, Pak. Ya, mudah-mudahan cukup ya, Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita terpaku pada kelima fitur ini ya. Jadi kita bisa menggunakan AI, khusus AI untuk membuat pertanyaan dari dokumen yang sudah kita punya atau sumber daya yang kita punya, kemudian membuat dari prompt. Nah, ada lagi fitur yang lebih lengkap, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa klik yang paling bawah tadi. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Di sini yang pertama ada latihan soal STAR, 2A-nya. STAR itu uh, salah satu standar pertanyaan yang ada di Texas sana, ya. Jadi dia menggunakan standar untuk memastikan kesiapan belajar siswa, kemudian memantau perkembangannya seperti itu. Ya, kenapa di kuisis hanya tersedia untuk STAR ini? Mungkin untuk standar di Indonesia belum masuk, ya, karena mungkin standar kita di Indonesia itu belum ada yang baku yang dikembangkan sendiri ya. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka itu kan juga sebenarnya pengembangan dari kurikulum yang ada di luar ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu selain yang start tadi di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Misalnya di sini ada membaca pertanyaan bagian. Jadi di sini kalau Bapak Ibu pilih ini, Bapak Ibu bisa memberikan bacaan kepada siswa, kemudian nanti akan dibuatkan pertanyaannya seperti itu. Kemudian ada juga, nah ini sedikit uh, nyambung tadi ke materinya Bu Ika, ya. Di pembelajaran mendalam kan itu dia punya taksonomi sendiri ya. Nah, sebelumnya kita menggunakan taksonomi belum. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan dengan memilih salah satu tingkatan taksonomi belum, ya, seperti itu. Kemudian yang tadi ada juga pertanyaan skenario dunia nyata. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan uh, ini rencana belajar. Jadi Bapak Ibu di Quizzes AI ini kita juga bisa mengembangkan uh, modul ajar ya, seperti tadi yang dicontohkan oleh Bu Ika di salah satu
apa ya, salah satu merek untuk artificial intelligence, yaitu pilot ya. Nah, di sini kita menggunakan yang ada di basis AI. Nah, misalnya di sini topiknya saya gunakan yang tadi, atau tujuan pembelajarannya yang tadi. Kemudian untuk kelasnya, jangan lupa untuk memilih sesuai dengan kelas yang diampu atau yang akan diajarkan seperti itu. Di sini saya pilih kelas 7 dan matematika untuk bahasa, saya pilih bahasa Indonesia. Nah, untuk instruksi tambahan jangan lupa dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya, kita tahu ya bahwa artificial intelligence itu sangat pintar ya Bapak Ibu ya. Dia sangat cerdas, namun kecerdasannya itu perlu interupsi dari kita sebagai user ya. Jadi kita bisa memberikan panduannya. Misalnya di sini saya berikan buatkan modul ajar untuk kelas 7 mata pelajaran matematika untuk struktur ikuti struktur modul ajar. Misalnya kita gunakan modul ajar kurikulum kita ya. Dengan meliputi kompetensi awal, misalnya, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Nah, di sini model pembelajarannya Bapak Ibu bisa masukkan misalnya eh, problem based learning ya. Kalau di informatika saya sering gunakan ini. Selanjutnya connectivity. Nah, di sini kita akan coba masukkan struktur pembelajaran mendalam ya. Pembelajaran. Nah, langkah pembelajarannya Bapak Ibu silakan deskripsi breakdown menjadi misalnya ya kegiatan awal, kegiatan inti. Nah, kegiatan intinya ini kita breakdown lagi sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam ya, yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Ika. Kegiatan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Selanjutnya, kegiatan penutup yang meliputi refleksi pembelajaran. Jangan lupa lengkapi dengan asesmen. Ya, kita coba ya Bapak Ibu ya. Saya belum yakin juga apakah ini berhasil. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, jadi di dalam kuisisnya sendiri kita Bapak Ibu kita selain kita bisa membuat presentasi yang dicontohkan oleh Pak Sunarto tadi, kita juga bisa menggunakan kuisis ini untuk membuat uh, apa ya modul ajar atau rencana pembelajaran seperti itu. Nah, di sini kegiatan inti memahami, guru menjelaskan dan seterusnya, mengaplikasikan, merefleksikan, dan kegiatan penutup ya seperti ini. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya
setelah seperti ini, Bapak Ibu bisa mengekspor ini untuk mungkin melakukan pengeditan lebih lanjut ya. Bapak Ibu bisa memilih, kalau misalnya Bapak Ibu mau pilih, mau edit lagi, bisa Bapak Ibu unduh sebagai docs. Kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung print, bisa unduh sebagai PDF. Dalam hal ini saya contohkan, saya pilih dalam format Google Docs ya. Begitu. Nah, kalau sudah dibuka, maka Bapak Ibu bisa membuka dengan mengedit Word ya. Ya, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu menggunakan Windows, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Word seperti itu. Nah, itu salah satu fitur yang ada di Quizzes AI ya. Bapak Ibu bisa membuat, selain bisa membuat pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa membuat rencana pembelajaran yang ada di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa menghasilkan beberapa ide. Ya, jadi di sini ada ide kegiatan kelas dan sebagainya. Namun karena dibatasi waktu Bapak Ibu, mungkin yang saya contohkan tadi ya, hanya rencana pembelajaran bagaimana Quizzes AI ini membantu Bapak Ibu untuk membuat modul ajar atau rencana pembelajaran. Oh, masih ada waktu saya, Bu Ika. Oke, saya kira cukup Pak. Nanti kita kembangkan di tanya jawab. Oke, oke. Oke, Bapak Ibu, jadi fitur yang ada di Quizzes ini, Quizzes AI, terutama ya Bapak Ibu bisa ekspor lagi, Bapak Ibu bisa mungkin coba satu persatu. Kalau misalnya mungkin ada kendala, mungkin bisa didiskusikan di grup ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekian saya kembalikan ke Bu. Baik, luar biasa ya materinya Pak Baso Akbar yang bagaimana caranya menerapkan kuisis AI dan juga banyak sekali saudaranya Bapak dan Ibu kalau mau eksplor lagi tentang kuisis itu banyak sekali ide-ide pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan pada pembelajaran ya. Saya beri kesempatan nih kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada kami. Apa ada kendala atau ada yang mau dieksplor lebih jauh tentang kuisis ini? Ya, AI ini gratis ya, Bapak dan Ibu yang telah ditampilkan oleh Pak Bas Akbar bisa diakses pakai akun basic. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Pak Sunarto boleh dikirim daftar hadirnya. Oke, Bapak dan Ibu sambil Siap, menunggu siap. pertanyaan ya, Bapak dan Ibu. Oke, sambil menunggu pertanyaan Bapak dan Ibu, ini saya izin share screen untuk sertifikat. Sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan ada 4 ya, ada 4. Satu sertifikat dari Quizzes tentunya bersama saya, Pak Baso Akbar, Pak Sunarto, dan Ibu Eka Gustiani. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah Bapak dan Ibu bisa klik link ini, bentar, saya share screen ya. Saya share screen Bapak dan Ibu untuk nanti mendapatkan sertifikatnya. Screen satu aja. Oke. Pertama adalah Bapak dan Ibu tinggal buka linknya, ya link rekap. Kemudian Bapak dan Ibu pilih tanggal. Insya Allah nanti sertifikatnya mungkin terbit 3 hari ya Pak ya, di tanggal 22 ya. Atau paling cepat lah, paling lambat tanggal 22, paling cepat di hari ini sampai di tanggal 22. Bapak dan Ibu dipantau saja ya, nanti bisa klik tanggal mulainya tanggal 19 dan berakhir di tanggal 22. Ya, ketika Bapak dan Ibu sudah pilih tanggalnya, Bapak Ibu terapkan. Di sini ada nama trainer ya, bisa cari nama saya, kemudian nama Bapak Basu Akbar, nama Pak Sunarto dan nama Bu Eka. Misalnya nama saya dulu ya, hanya saya seperti ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu silahkan di scroll ke bawah dan dicari ya nama Bapak dan Ibu dan download sertifikatnya. Begitupun juga nanti untuk mendapatkan sertifikat dari Bapak Sunarto, Bapak dan Ibu nanti klik cari nama Pak Sunarto, Pak Baso Akbar, dan cari nama Bapak dan Ibu masing-masing di link Loker Studio yang telah kami lampirkan nanti. Bagaimana cara mendapatkannya untuk sertifikat ini? Cukup mengisi daftar hadir yang sudah dilampirkan ya oleh Pak Sunarto dan jangan lupa untuk subscribe channel dari Instagram, YouTube maupun Facebook
Kuisis Indonesia, Bapak dan Ibu. Setelah itu, Bapak dan Ibu tinggal duduk manis saja dan mendapatkan 4 sertifikat dari kami. Sekira seperti itu, Bapak dan Ibu ya, untuk mendapatkan 4 sertifikat. Nah, oke, saya kira tidak ada pertanyaan. Kita foto bersama dulu nih. Tidak ada yang resen, Bapak dan Ibu. Apa adakah? Oke, Ibu Eka monitor. eh oke, Pak Sunarto. Bapak dan Ibu boleh aktifkan kameranya. Itu ada yang angkat tangan, Bu. Oh, ada, oke. Kita persilakan dulu ya kepada yang resen. Saya persilakan ke Pak Jarwan dari SMP Negeri. Bentar, aku unmute dulu ya. SMP Negeri 1 Pitung Panua, SMP teman saya Negeri ini. 1 Pitum Panua. Silakan Pak Jarwan. Ada mau tanyakan? Silakan Pak. Halo, ya halo, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu, di sini sudah sore ini, sudah menjelang asar. Yang pertama-tama terima kasih materinya yang sudah diberikan oleh semua pemateri. Yang kedua, saya tadi waktu ditanya saya belum pernah mencoba menggunakan AI. Karena saya coba karena ada kegiatan ini, saya kemarin sore itu mencoba membuka-buka karena lama sekali saya tidak pernah membuka ini kuis. Tapi di situ diminta sekolah saya bingung, saya masukkan sekolah saya tidak masuk dan seterusnya dan seterusnya. Kebetulan saya menggunakan akun belajar ID. Pertanyaannya apakah juga memang begitu kalau menggunakan akun belajar ID harus menyebut nama sekolah dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya chat di grup di sini, apakah ini gratis? Karena sepengetahuan saya kalau AI kemarin saya mencoba menggunakan ChatGPT. Saya mencoba pokoknya sudah pada soal saya masukkan, tidak ada soal saya masukkan, tidak ada soal saya masukkan. Terlalu lama sekali itu terjadi. Kenapa langsung disuruh ke membayar? Oh, saya berpikir mungkin apakah semua AI ini seperti itu adanya, harus membayar dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, eh, apakah akun yang tadi ada yang bagus sekali tadi mode fokus tadi yang diberikan oleh ibu pemateri kedua tadi kalau saya tidak salah itu nanti pembayarannya premium sistem penggunaannya menggunakan berbayar ini tentu saja. Apakah ini nanti bisa menggunakan akun bebas atau bagaimana, dan nanti kalau bisa minta tolong Bu bagaimana caranya, misalnya ingin mencoba itu karena ini kan kebetulan sebentar lagi khusus untuk Kabupaten Wajo ini mau ada kegiatan namanya asesmen kelas 7-8. Mudah-mudahan nanti kalau memang bagus bisa dicobakan di sekolah-sekolah yang mencoba. Dan mungkin kalau memang ini bagus saya akan mencoba menawarkan kepada pihak sekolah kalau bisa bagus seperti ini pakai ini. Karena ini kemarin pada saat ujian sekolah ini kami juga menemui kendala dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini bagaimana ini caranya. Saya bertanya sama teman-teman guru akhirnya kita menggunakan Google Form. Namun ya itu tentu saja harus banyak cara bagaimana supaya tadi kejujuran anak-anak itu bisa terfokus karena ya tidak kelihatan anak keluar masuk atau bagaimana ya, tidak bisa kita lihat dengan jelas. Barangkali ini kuisis ini adalah terobosan baru yang bisa dilakukan. Namun ya sayangnya itu tadi ada basicnya tidak dilengkapi dengan apa tadi mode fokusnya seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Saya kira itu Bu 3 pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarwan atas pertanyaannya. Silakan saya langsung ke Pak Baso Akbar, Pak Sunarto juga. Silakan. Kartu dulu, mau jawab yang mana? Ya, pertanyaan pertama dulu yang tentang AI untuk akun basic. Ah ya, jadi jadi Bapak Ibu ya, khususnya Pak Jarwan ya, untuk fitur AI yang ada di Krisis itu bisa diakses juga dengan menggunakan akun basic ya, atau kalau mungkin Bapak Ibu mau akunnya ada lebih premium sedikit, Bapak Ibu bisa mengakses Krisis dengan akun belajar.id ya. Tapi kalau ditanya apakah gratis ya, gratis ya untuk fitur AI-nya. Terkait tadi penjelasan Pak Jarwan ya, bahwa ketika dicoba di ChatGPT beberapa kali akhirnya disuruh berbayar ya, karena memang kebanyakan seperti itu Pak ya. Untuk beberapa vendor yang artificial intelligence itu biasanya disediakan fitur gratisnya itu terbatas dulu
hanya beberapa kali, kemudian nanti kalau sudah digunakan kesempatannya itu, dia akan diarahkan untuk melakukan pembayaran. Tapi kalau misalnya ya, khususnya untuk ChatGPT itu bisa diulangi lagi besok hari, maka akan bisa digunakan secara gratis lagi seperti itu sih. Ya. Oke, baik. Buat Nah, pertanyaan kalau selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, nanti pada saat mau akses akun menggunakan belajar.id pendaftaran memang memilih sekolah dulu Bapak dan Ibu ya. Tapi pilih sebagai guru jangan sebagai siswa karena mode atau tampilan beranda dari guru dan siswa itu sangat berbeda ya. Kalau guru kita bisa membuat pertanyaan namun di siswa itu sangat terbatas hanya mencoba saja soal-soal yang sudah disediakan oleh seluruh guru yang sudah mengakses kuisis. Jadi pilih sekolah, kemudian silakan Bapak dan Ibu untuk isi ya. Yang baru pertama kali untuk login di Quizizz silakan isi. Kemudian lengkapi detailnya, nama sekolah dan semacamnya supaya Bapak dan Ibu bisa dibantu untuk upgrade Quizizz-nya. Nah, pertanyaan tadi dari Pak Jarwan ya terkait tentang bagaimana sih upgrade-nya. Nah, untuk upgrade-nya Bapak dan Ibu bisa mengisi link form ya upgrade Quizizz ke Quizizz School. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas premium dari Quizizz sama seperti yang disampaikan oleh Bu Eka karena memang mode mode fokus ini ya Bapak Ibu hanya bisa diakses untuk yang akun basic, akun premium maksudnya. Nah, ini saya kirimkan ya Pak Jarwan link formnya. Nanti juga saya selipkan di mana ya? Di link materi ya Bapak dan Ibu bisa isi formnya. Nanti tim kuisis dari kami akan menyampaikan, tim pengembang dari kami akan menghubungi Pak Jarwan untuk eh, promosikan bagaimana akunnya menjadi premium. Apakah Bapak mau individu ataukah per sekolah? Seperti itu Pak Jarwan. Apakah terjawab Pak Jarwan? Eh, ya, mikrofonnya Pak. Iya Bu, iya terjawab Bu. Bisa tambah satu lagi Bu. Itu tadi Boleh, Bu silakan. yang apa tadi? Yang tadi itu yang mengekspor tadi Bu siapa tadi? Hanya dari PPT tadi saya lihat. Apakah misalnya kita punya materi yang di Canva misalnya? Atau di yang lainnya kan tadi kulihat dari PDF tidak di ada sedikit sudah saya chat di atas tapi tidak sempat disampaikan tadi. Apakah Oke. bisa misalnya dari Canva? Terima kasih Bu Baik, tambahannya. terima kasih Pak Jarwan. Silakan Pak Sunarto. Ya, baik. Saya terdengar Bu ya. Iya, Ya, jadi dengar Pak. untuk tadi kalau dari Canva ini sebenarnya tadi sudah mungkin dibalas di kolom chat oleh teman, oleh tim bahwasanya itu bisa. Tapi kita download dulu Pak ya dari Canva-nya kita Oh. download dulu misalnya dalam bentuk PDF. Setelah itu tersimpan di penyimpanan laptop kita. Nah, dari hasil itu bisa kita upload nanti atau ekspor impor nanti ke Quizizz. Seperti itu Pak. Jadi Oh iya, kasih kita banyak Pak. Makasih downloadnya banyak Pak. dalam Iya. ya siap downloadnya dalam bentuk file PDF Pak. Gitu. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih Pak Jarwan atas pertanyaannya. Mewakili juga untuk semua. Terima kasih Pak Jarwan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Reski. Silakan Ibu Reski Ramadhani. Ibu Reski? Iya, Ya, silakan Bu. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, di sini yang mau saya tanyakan terkait penerapan kuisis pada pembelajaran mendalam. Kebetulan saya mengajar di kelas rendah. Eh, Sebagaimana kita ketahui bersama tentunya terkait pembelajaran mendalam ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mencapai dimensi dari deep learning ini. Begini Bu, saya pernah menggunakan Warwall, Canva dengan harapan 3 dimensi pada deep learning ini bisa terwujud. Tapi ternyata setelah saya menggunakan itu, dari 22 siswa saya, hanya sebagian besar untuk joyful learning-nya itu dapat. Tapi untuk beberapa siswa saya, ada yang tidak merespon.
Jadi saat itu saya beranggapan bahwa eh, apa, pendekatan deep learning yang saya terapkan di kelas hari itu gagal karena mindfulnya menurut saya tidak dapat meaningfulnya, joyfulnya saja Bu yang dapat. Nah untuk di quizzes ini sendiri, saya apakah ada kira-kira kiat-kiat yang bisa diterapkan ketika kita ingin menggunakan quizzes ini pada deep learning, khususnya di kelas rendah, Bu. Itu itu yang pertama, Bu. Yang kedua, ada tadi sedikit terkait deep learning lagi ini, Bu. Eh, apa ya? eh, Deep learning ini saya setelah beberapa kali mengikuti webinar-webinar tentang deep learning ini, yang ada di pikiran saya, apa sih ini urgensi dari deep learning? Kenapa selalu deep learning, deep learning? Seakan apakah pendekatan pembelajaran yang lainnya eh, itu berarti tidak lebih baik dari deep learning ini? Eh, mengapa deep learning ini, Bu? Urgensi dari deep learning sendiri ini itu apa? Saya berharap ada eh, ilmu atau masukan dari Ibu yang bisa saya terapkan, insya Allah, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reski Ramadhani atas pertanyaannya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya ketika Bapak dan Ibu mau mengaplikasikan sebuah media pembelajaran, metode pembelajaran, itu ada namanya kompetensi awal terlebih dahulu. Ya, kompetensi awal terlebih dahulu atau mengetahui seperti apa kondisi siswa kita, bagaimana keadaannya. Karena ketika ada mungkin satu, dua, tiga orang yang tidak terlibat di situ, Bapak dan Ibu harus mendalami lebih lanjut seperti apa, mengapa dia tidak bisa ikut. Makanya ada tahap refleksi gitu. Apa yang membuat dia tidak terlibat di dalam proses kegiatan atau tahap mengaplikasikannya. Mungkin dia belum sampai tahap di memahami. Nah, gitu ya. Belum sampai tahap memahami sehingga dia tidak bisa mengeksplor. Dan itu ada namanya tahap refleksi. Apakah pembelajaran Ibu Reski ini termasuk gagal? Bagaimana caranya mengetahui kalau bahwa deep learning ini saya ini gagal ketika lebih dari atau pencapaian pembelajaran Bapak dan Ibu di siswa itu kurang dari 50% gagal. Nah, itu. Tapi kalau di atas 50% itu sudah termasuk berhasil. Tinggal bagi siswa yang belum sama sekali dapat nih kena pada saat pembelajaran itu harus Bapak Ibu telah lebih mendalam apa penyebabnya. Makanya ada refleksi. Itu yang Ibu Reski harus dalami refleksinya anak-anak. Nah, kemudian untuk quizzes ini sendiri gimana sih caranya supaya apa namanya bisa diterapkan deep learning? Bahwa Bapak dan Ibu kalau misalnya ada siswa yang belum memahami situ, Bapak dan Ibu bisa pakai mode namanya Mystery Pick. Nah, di sini Mr. Pig adalah salah satu games atau metode game permainan ketika siswanya belum mencapai 85% dari pemahaman itu dia akan mengulangi lagi. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menyelipkan penjelasan lebih lanjut di situ. Itu adalah salah satu contoh strategi untuk penerapannya. Nah, jadi Ibu Reski bisa juga misalnya siswa tidak punya perangkat dan semacamnya, Ibu bisa menerapkan mode kertas dalam penggunaan materinya nanti. Nah, itu Bu. Dan apa yang lebih mendalam lagi bahwa tentunya ada tiga, tidak menutup kemungkinan 100% itu bisa berhasil dalam satu kali pembelajaran. Perlu ada setiap proses, bukan cuma satu kali pertemuan, tetapi dua atau tiga kali pertemuan dalam memahami pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, ketika ada satu siswa yang belum atau beberapa siswa yang belum memahami, Bapak dan Ibu bisa menyelipkan link materinya, kemudian anak-anak bisa mempelajari dengan mode PR, bisa mempelajari di rumah lebih lanjut seperti apa pemahamannya. Tentunya ada pemantauan dari Ibu Reski sendiri dan Bapak Ibu semua sampai mana pemahamannya anak-anak terhadap pembelajaran itu.
Nah, kemudian apa sih urgensinya Bapak dan Ibu dengan deep learning? Seolah-olah pendekatan yang lain itu tidak ada. Sebenarnya pendekatan deep learning ini Bapak dan Ibu adalah salah satu pendekatan tambahan, ya, tambahan dari pendekatan-pendekatan lainnya yang mungkin Bapak Ibu sudah pelajari. Dan deep learning ini bukan hal yang baru lagi bagi Bapak dan Ibu. Tentu pernah melaksanakan, namun bagaimana strukturnya dan tahap-tahapan implementasinya, ya yang seperti saya sampaikan tadi, ada tahap proses memahaminya dulu, mengaplikasikannya, dan juga merefleksinya. Apakah Bapak dan Ibu bisa mengcombine dengan mode pembelajaran yang lain? Sangat bisa. Pakai model-model di combine dengan model pembelajaran yang lain. Itu sangat bisa, Bu. Jadi, mari kita tahap analisa, ya itulah pentingnya refleksi, Bu ya, refleksi terhadap pencapaian kegiatan materi kita. Dan tentunya di dalam sebuah proses pembelajaran tidak tidak mesti berhasil dalam satu kali pertemuan tatap muka. Pasti ada proses pembelajaran selanjutnya nanti di ke depan. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab Ibu Reski. Gimana Ibu Reski? Iya, terima kasih banyak, Bu. Insya Ya. Allah dijumpa kembali. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua dan terima kasih yang sudah bertanya. Mudah-mudahan yang sudah kita jawab juga di kolom chat sudah terjawab ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu join ke grup WA. Mohon untuk tetap stay karena akan ada pemberitahuan lebih lanjut tentang sertifikat. Insya Allah sertifikat kita akan prepare ya sampai 3 hari maksimal ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, oke, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan aktifkan kameranya, kita akhir kegiatan kita dengan foto bersama. Oke, sudah waktu masuk asar ya. Baik, Pak Sunarto, Pak Baso Akbar, bisa bantu untuk screenshot ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini sudah banyak 5 layar yang sudah aktifkan. Oke, kita foto bersama. Foto bersama gaya kuih Bapak dan Ibu, kuisis begini, kalau bisa di samping kiri kanan boleh. Ini ada 5 slide Bapak Ibu. Oke. Silakan di slide pertama. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, sabar. Tetap stay gayanya Bapak dan Ibu. Kuih, Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Silakan langsung ditutup Pak Sunata. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadiran kita pada kegiatan siang sampai menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa membawa manfaat dalam menambah dan meningkatkan kompetensi profesional kita sebagai guru untuk menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran yang lebih membahagiakan, dan pembelajaran yang lebih mendalam untuk anak-anak kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi, semoga di kesempatan yang lain kita berjumpa kembali untuk berbagi hal-hal positif untuk meningkatkan pemahaman kita sebagai guru. Cukup sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.